subuh kayak gini dah bangun, yang nyodok karet udah berangkat, yang cari ikan ke dalam sungai udah berangkat. Lali sui badan pak laka juik badan nama ayah awak dapat ikan bertukar dengan bore, yo makan jo awak. Iya tu ndak? Ndak tahu dengan susah, ndak tahu dengan payah mak dan ayah bagaimana anak menjadi orang. Makanya wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Kita terlupa bahwa hidup kita ini akan berakhir, yang disebut dengan kematian. Yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, itu pasti datang. Habis dunia ini kita akan masuk ke alam barzakh, atau disebut orang kita alam kubur. Alam kubur itu alam yang tidak sama dengan dunia, tapi lebih lama dari dunia, Pak. Dunia yang kita pakai ini untuk kita, ya paling-paling 80 tahun lebih kurang. Kebanyakan antara 50 dan 70, itu kebanyakan. Kalaupun 80 ke atas itu tidak seberapa. Itulah dunia yang kita pakai. Sementara di akhirat, ratusan tahun, ribuan tahun, mungkin lebih dari itu. Alam barzakh itu yang merubah alam, alam ini berubah untuk kita. Makanya Allah sampaikan summa yuhyi summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi tur. Dalam ayat lain inna lillahi wa inna ilaihi tur. Jadi munasabatul ayat. Dulu kita tidak ada, diadakan Allah Ta'ala. Setelah ada, dimatikan Allah Ta'ala. Setelah mati, dihidupkan oleh Allah. Setelah hidup, kepada Allah kita kembali. Jadi tidak ada mati lagi, berubah alam. Mati bahasa kita, hakikatnya berubah alam. Sementara Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, bila kita besok mati, ingin lapang kubur, ingin terang kubur, raudhatun min riyadil jannah, bagaikan taman surga. Kadang-kadang keinginan itu teringat. Ada kadang-kadang tak tahu sama sekali, sekedar hanya untuk ibadat saja. Gimana lah besok ya kubur saya? Gimana lah besok ya lapang tak kubur saya? Tentu kalau ingin itu mana dalam Al-Quran itu ain, bahwa kita punya keinginan. Kalau punya keinginan kata Rasul ada 4 yang mustahak untuk menerangi kubur. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an, jangan kalian syirikatkan Allah dengan sesuatu. Berarti kalau begitu bunyi ayat dalam ilmu tafsir, iman harus kokoh. Iman harus kokoh. Maka dikala nazak sakaratul maut, itu yang namanya iblis itu menggoda dengan air. Sementara kita hausnya waktu akan meninggal itu, dituang pun air laut tidak cukup. Begitu hausnya, iblis datang menggoda. Iblis datang menggoda. Bagaimana tergelincir iman kita. Bagaimana tergelincir iman kita. Maka Bapak Ibu, iman tidak tampak tapi terasa. Kayak apa iman itu Ustaz? Kayak toko, kayak makanan, kayak malaikat, tidak ada tampak tapi terasa dan bisa dibuktikan. Mana contohnya? Orang yang meninggal dalam keadaan beriman, contohnya mana Ustaz? Perempuan di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, atau di zaman Fir'aun disebut dengan Masita. Coba, wahai Masita, kamu ngaku ada Tuhan selain pada saya? Kata Fir'aun, iya. Siapa? Rabbi wa rabbukum, Tuhanku adalah Allah, juga Tuhan kamu. Masita,
kalau begitu suamimu saya bunuh. Silakan. Direndam dalam kancah yang berisi air campur maninya. Berubah ke masih tahu? Tidak. Anakmu masih tahu? Kami rendam di dalam. Silakan. Meneteskan air mata masih tahu. Karena buah hati belian jantung. Bagaimana masih tahu? La tahab wa la tahzan, innallaha ma'ana. Fir'aun, saya tidak takut, saya tidak khawatir, Allah bersamaku. Mencempung ke dalam membawa iman. Makanya dikala kita Isra dan Mi'raj dibacakan buya-buya kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Perjalanan Rasulullah tercium bau yang sangat harum. Bertanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bau apa yang semerbak kayak begini? Memang kamu mencium? Iya. Di mana? Situ tadi. Oh, waktu kita lewat tadi itu di bawah ada pusara masitah. Coba bayangkan, sejak Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, ratusan tahun pusara masitah harum bau bukan main. Kenapa? Mati bawa iman. Iman tidak tampak, tapi terasa. Iman kita sejauh apa? Siapa lagi? Di zaman Rasul, sahabat Bilal bin Abi Rabah diseret. Bahasa Inggrisnya Pak, diisonsang. Tahu isonsang maksudnya? Diikat kakinya, ditarik makuda. Bawa kepada pasir tandus, dihimpit dadanya dengan batu besar. 3 hari 3 malam, jangankan makan, minum air setetes tidak ada. Apa mulutnya keluar dari yang mulia Bilal bin Abi Rabah? Ahad. Ahad. Allah itu satu. Makanya dalam riwayat Rasulullah menyampaikan, belum beliau meninggal, sandalnya sudah terdengar di dalam surga. Kena mati bawa iman. Makanya Bapak dan Ibu, ingin lapang kubur, ingin terang kubur, satu amal ibadat, iman, jangan tanggal, istiqomah. Nah, di akhir-akhir ini mah Bapak dan Ibu entahlah. Coba, mau coba ujian iman kita. Azan tak boleh pakai mit, pidato tak boleh pakai Allahu Akbar, tak boleh pakai takbir. Padahal Indonesia ini merdeka salah satu kena takbir Pak. Karena Allahu Akbar, betul atau tidak? Meledak-meledaklah bom itu. Hancur-hancurlah kawan-kawan. Yang kawan lain, Allahu Akbar, teriak Allahu Akbar. Kini pidato Menteri Agama sendiri, Pak Yakut sendiri bilang, tidak boleh takbir-takbir. Masya Allah. Coba, Menteri Agama yang ngomong kayak begitu. Menteri juga ngomong. Depan saya dengar beliau pidato kayak begitu di Jakarta beberapa hari yang lalu. Ini iman kita di kota. Apalagi anak-anak kita yang bawa bendera merah putih sebagai lambang ke negara kita, tidak boleh pakai jilbab. Tidak boleh pakai jilbab. Tanggalkan, Masya Allah. Menangis anak kita. Sentuhan hati, sebetulnya iman itu Pak. Makanya saudara kita dari Aceh, ditariknya anak-anaknya itu, biarlah jasa lebar-lebar buka jilbab, ayo nak balik, nak ayo balik. Begitu Pak orang mempertahankan iman. Awak besok mati, apa iman yang bisa ditahan? Coba. Makanya jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan baca la ilaha illallah. Supaya waktu nazak sakaratul maut besok dibimbing tak ada dibimbing kita, ditalqin atau tidak ditalqin kita, lidah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terlalu berat tidak sampai lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah berat Allah, Allah. Begitu buya-buya guru-guru kita mengajarkan kita, Pak. Makanya mak dan ayah kita dulu sekolah tak punya pendidikan yang tinggi, tak ada punya gelar, tak punya jabatan, tapi zikirnya kepada Allah luar biasa. Itulah tenang waktu dia meninggal.
Yang kedua, bapak dan ibu, ingin lapang besok kubur kita, ingin terang kita, bapak dan ibu, birrul walidain, patuh kepada ibu dan ayah. Ini taat kita beribadat bagus, haji tiap tahun iya, umrah tiap bulan mantap, 5 waktu solat di masjid berjemaah, tak pernah lumpang. Sakit ke kita, demam ke kita, panas ke hari, hujan ke, mati ke lampu, bagus kita solat berjemaah. Tapi sama orang tua tidak hormat. Jangan diharap ridhonya Allah. Banyak akhir-akhir ini Pak, ada anak yang mempenjarakan orang tuanya karena harta. Betul atau tidak? Kau amak mati umur 70 tahun dipenjarakan amak. 70 tahun dipenjarakan amak. Itu matinya di dalam tu. Supaya anak dapat harta, Masya Allah. Mak dan ayah, cobalah gores ni badan kita sikit, netes darah, sambut darah itu, bawa lari ke rumah sakit, periksa darah siapa yang menetes itu, darah amak juga darah ayah. Makanya ingin lapang besok kubur, ingin terang kubur, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bukankah mak dan ayah kita dulu-dulu, dia saya rasa, saya ini kan orang kampung nih Pak, tahulah kita bahwa kayak apa mak dan ayah kita susahnya. Saya orang kampung saya Pak, orang Kampar, Pulau Birandang. Membuat saya ayah mak dan orang kampung juga dulunya. Iya tuh enggak? Gaya kota. Kayak apa susahnya mak ayah? Subuh kayak gini dah bangun. Yang nyodok karet udah berangkat. Yang cari ikan ke dalam sungai udah berangkat. Lalu suik badan Pak Lakajui badan nama ayah awak dapat ikan bertukar dengan borek. Yo makan jo awak. Iya tuh enggak? Coba. Tidak tahu dengan susah, tidak tahu dengan payah mak dan ayah bagaimana anak menjadi orang. Makanya wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Ustaz, saya ingin buat baik sama mak dan ayah. Tidak ada sama ayah oleh Ustaz. Gimana caranya? Ada diberikan oleh agama. Berbuat baiklah kepada kakak mak dan kakak ayah. Tidak juga ada oleh Ustaz, adik amak, adik ayah. Tidak juga ada lagi Ustaz, kawan mak, kawan ayah di masa hidup. Siapa mereka? Kadang-kadang nak dapat ikan lalu di rumah mak. Jangankan ikan yang singgah di rumah mak, sisiok lawak tu nak singgah. Oke, kalau kita dalam kota, kita makan di restoran, terhidang, 18 macam sambal segala macam. Lalu rumah amak, nak tak bawa sabungkui nanti boleh ribu untuk amak dah. Coba. Udah lama dulu makan menjilik lado je Pak, demi mengodang awak. Coba. Tak ada juga kawan mak ayah lagi. Tak ada Ustaz, tak ada. Wa kasirud doa. Ingin berbuat baik kepada amak dan ayah, kirimkan doa, berbanyak doa. Wa kasirud doa, banyak macamnya. Minta wakaf sedekah, umpamanya ada nazar atau wakaf wakafkan semen satu sak, minta Al-Quran satu buah, minta Al-Fatihah, minta surah Yasin, minta doa. Itulah yang diharapkan oleh mak dan ayah. Kalau bapak ibu tidak yakin, tidak apa-apa. Cobalah besok kita meninggal. Siapa yang bapak ibu harapkan? Coba. Selain pada doa dari anak-anak. Makanya ada disampaikan oleh Buya Abdi dalam kitab Tanwir Qulub. Dalam riwayat itu disampaikan ada waktu-waktu tertentu dalam alam barzah itu amak ayahnya orang semuanya berebut-rebut. Dapat kiriman berebut-rebut. Ada seorang bapak dan ibu tidak ada berebut, dia tinggal di sana aja sendiri-sendiri. Orang bertanya, kenapa ibu tidak ikut berebut-rebut? Orang kan kirim Fatihah, kirim Yasinan, kirim doa, infak wakaf sedekah, kurban segala macam. Dia jawab, anak saya kirim spesial untuk saya. Dia kirim doa untuk saya. Dia kirim infak wakaf sedekah untuk saya spesial. Jadi tidak ikut saya berebut-rebut. Jadi kalau doa bersama, waktu berebut, kirim. Umpama, mari kita hadiah kaum muslimin muslimat Al-Fatihah. Seluruh saya iman, keyakinan dapat bagian, tapi berebut sikit-sikit. Kayak kurban.
Untuk mak saya Al-Fatihah spesial. Untuk ayah saya Yasin Al-Fatihah Yasin. Untuk mak saya wakaf semen Al-Quran. Itu namanya spesial. Tidak lama setelah itu dalam riwayat mak ini tidak ikut, tidak ada lagi di situ. Kiranya ikut juga berebut. Ikut juga berebut, tidak kayak dulu nangis spesial lagi, kado spesial. Kenapa? Karena anak saya udah meninggal pula katanya. Jadi besok kita cobalah renungkan mak dan ayah, picingkan mato, topuk dado, tanyo selero ya Allah. Meninggal lampu besok ya Allah. Siapalah menyolatkan ambo, siapalah anak mendoakan ambo, siapalah anak memandikan ambo. Tak nampak gambarnya loh. Tak nampak gambarnya. Walah, mana anak-anak muda kita? Padahal kita punya anak bujang, anak gadis, mananya datang ada. Mana tua datang aja. Mau tengok kau tak lama lah berangkat. Iya. Siapa yang diharapkan? Ustaz, mak saya tak ada, ayah saya tak ada. Makanya orang Melayu bilang, kalau pandai bakain panjang, lebih lomak pada kain sarung. Kalau pandai ba amak somang, lebih sayang pada amak kandung. Buatlah amak awang, amak awak, ayah orang, ayah awak. Situlah letaknya birrul walidain. Dalam tafsir mengatakan bukan amak awak ayah, bukan ayah kita saja, amak orang, amak awak, ayah orang, ayah awak. Disitulah letaknya ridhullahu fi ridhul walidain. Keridhaan Allah terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Tidak ada amak awak ayah, amak orang, amak awak. Tidak ada ayah awak, ayah orang, ayah awak. Situlah letaknya keridhaan. Yang ketiga, ini nak panjang-panjang. Awak-awak yang tua-tua datang kau apa kadang-kadang apa namanya kau pensiun penerimaan itu error kadang-kadang. Biarlah ketik-ketik aja. Yang ketiga, ingin lapang kubur, ingin terang kubur, silaturrahim. Akur di antara kita, Pak. Akur. Kalau bahasa Arab harmonis. Tegur sapa. Coba Rasulullah hijrah dari Mekah. Kenapa Rasulullah hijrah? Padahal di Mekah itu enak lah Pak. Beliau adalah orang Mekah, lahir di Mekah, mak ayah orang Mekah, tumpah darah Mekah. Tapi tidak aman Pak, tidak aman. Disambung sini ditolak, disambung sini ditolak, sini dibaikot. Makanya hijrah Rasulullah di Madinah. Belum sampai Rasulullah di kota Madinah, baru di gerbang. Kita di gerbang. Tala'al badr alaina min saniyatil wada. Disambut Rasulullah. Muhajirin, Ansor, ramai mereka, akur mereka. Bang, oh bang, jangan takut ya bang, rumah saya ada dua, ambil oleh abang satu. Kak, jangan takut ya kak, tidur di rumah saya ya kak. Kita kerja ramai-ramai nantinya kak. Coba, begitu ramahnya orang Madinah, disebut orang Ansor, menolong orang yang muhajirin, orang hijrah. Awak bawa diri awak kini, jangan ke menolong orang lain, kenya ke membawa orang lain. Awak ibadah sana, nak elok-elok doh. Coba. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi azqakum. Innallaha alimun khabir. Surah Hujurat ayat ke-13. Allah ciptakan kita laki dan perempuan bersuku berbangsa lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Loma ini akur, loma ini itu harmonis. Kan tadi saya udah bilang, saya ini kan orang kampung. Dulu di kampung itu mah kalau ada nenek-nenek, emak-emak pulang dari kebun, jujungnya bakul. Tahu bakul bu? Bu, tahu bakul bu? Dalam bakul ini banyak pak. Ada jambu, ada limau, ada mantimun, ada ubi. Tak muat pak. Ada yang dia bagendong. Kau masuk rekaman kan? Masya Allah. Begitu kita main kelereng, kita main lompat tali. Langsung mak itu, langsung nenek itu. Elok ya nak yo. Jangan bercokak dah, nanti mandi. Jangan lupa nanti ngaji ya nak. 4 cuma dikasih 5, dikasih coba tengok. Dulu kalau tiba musim, Masya Allah. Duyan berbuah, rambutan berbuah, noneh berbuah, mangga berbuah, pelesan berbuah, nduku berbuah. Apa lagi sebut?
Semuanya serentak Pak, sehingga tidak termakan sampai mohon maaf sakit pongwi dia makan. Kalau sekarang musim tidak kayak dulu lagi. Kadang durian membuat tiga pokok atau 3 batang, membuat sebatang, yang sebatang itu 3 tangkai, 3 loh dia akhirnya. Ada rambutan 5 mereka sebatang membuat 1 dahan, yang 1 dahan itu 5 tangkai loh. Dulu kenapa serentak? Dulu orang akur. Sekarang kenapa tidak serentak? Karena orang sekarang masing-masing. Karena masjid dekat rumah. Masjid ni dekat rumah. Rumahnya situ, rumahnya situ, rumahnya situ, dekat cuman. Orang azan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia solat non ke masjid sana, non ke musola sana, non ke masjid situ, non di situ. Tidak di situ solat. Kenapa tidak solat di sini? Paham Bapak Ibu? Inyo tidak baik Oh, taat ibadat iman kokoh semangat dan ayat patuh orang tua dihormati. Bagus. Tapi tidak akur dengan orang, tidak bertegur sapa, tak ada nilai. La yadkhulu jannah qati'ur rahim, kata Rasul. Takkan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Menganggap inyo jana nancak nan elok nan betul awak kau ndak topek doh. Tidak, Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Ingin lapang, ingin terang kubur kita, banyak silaturahim. Akur kita, tegur sapa. Coba, enak hidup biarlah. Makanya Bapak dan Ibu, inna aqrarakum indallahi asqakum. Orang yang dimuliakan Allah itu rahasia Pak. Oh, mohon maaf, ada umpamanya Pak Camat, Pak Bupati, atau Gubernur, atau nenek mamak datang, atau ada ulama disambut dengan sama-sama. Belum tentu, mungkin ada orang yang lebih mulia, tak ada orang merobaknya, atau sandalnya merobak, cik Jepang, cik Balando. Nyonya nonton dari luar saja, tidak ikutnya menyambut karena kainnya tidak seragam, kainnya bau. Mungkin itu lebih mulia dari orang-orang yang disambut. Kenapa kita singkirkan mereka? Kadang-kadang mu ibu aja nengok orang-orang parkir lah misalnya tuh. Yo kiri, ayo kanan. Oh. Kadang-kadang mereka itu angkat tangan minta uangnya, uang parkir. Ada pula sebagian yang ngomel ngomong, padahal yang beliau minta itu yang mereka minta uang koci, ada uang godang dah. Iya tak enggak? Duit kecil yang mereka minta, bukan duit yang besar. Bukan 20.000, bukan 100. Enggak, itu yang minta yang kecil. Tapi diomel-omel, padahal belum tentu. Entah lebih mulia mereka itu dari awak yang membawa mobil. Coba. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, hati yang lapang itu membuat awak silaturahim ya Pak. Hati yang lapang itu. Biarlah awak buruk asal disapo di orang, biarlah awak miskin asal dihormati di orang. Apa guna awak codi, apa guna awak kayo tapi dicemooh di orang. Tapi kadang-kadang kita dalam hidup masyarakat sosial ini Pak, memang susah Pak. Memang susah, kayo awak curiga orang, codi awak adu domba di orang. Anca awak cemburu orang, buru awak caci di orang, miskin awak dijual di orang. Tu balik Ustaz, mati awak sanang orang. Iya. Cobalah Indonesia sampai hari ini. Siapa yang tidak dihujat? Coba. Semua kita dihujat, Pak. Presiden dihujat. Coba baca dari siapa presiden kita. Soekarno dihujat, Soeharto dihujat, Habibie dihujat, Gus Dur tambah parah. Ingat kan? Gus Dur, ngapain kamu ke luar negeri? Apa yang kamu tengok? Matamu aja tidak nampak. Macam-macam hujat orang. Tapi Gus Dur karena orang tua, karena dia punya ilmu, bijak beliau. Apa jawaban beliau? Saudara-saudara, tenang. Tenang. Biar anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Beres? Iya, lapang dada aja. Oh, diganti Ibu Mega, dihujat. Ganti SBY, dihujat. Ini siapa presiden awak? Tambah parah.
Tambah parah. Besok siapa pun jadi presiden dihujat, gubernur dihujat, menteri dihujat, anggota dewan dihujat, camat dihujat, RW RT kadang dihujat. Ibu ada. Imam masjid kadang dihujat, panjang ayat dah je elok, banyak zikir dah je elok, tak berzikir dah je elok. Masya-Allah. Oh jadi ustaz, jangan dibilang banyak hujat-hujat jadi ustaz entahlah. Tak babini salah, jo babini salah, jo tambah bini tambah salah. Entahlah. Bu, lebul yo kami apa-apa kau nambah bini je, bu. Nak kau hari sejarah, kau hari kemerdekaan, kita nikmati bersama. Gitu, Pak. Beda kita Indonesia, beda dengan Arab sana. Makanya ada tiga yang tak bisa dilupakan. Satu historis, yang kedua kultur, yang ketiga adalah tradisi. Kalau Indonesia, orang timur kita ini bukan tradisi, mempunyai bini banyak. Tidak dilarang, malah disuruh oleh agama. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Dua dulu, tiga dulu, empat dulu. Aku kaji orang Mu'tazilah kau Pak. Kaji orang Mu'tazilah macam itu tu. Nikah dua dulu, sekata tiga. Kan dua tambah tiga lah lima kan. Wa ruba' empat. Berarti 9. Nikah dulu 9. Lah nikah 9 tu nak tolak baru fawahidah, baru 1 orang. Itu kaji Mu'tazilah. Tapi kalau di daerah-daerah timur, daerah Arab Saudi, daerah sana, itu sudah biasa sejak dulu-dulunya. Zaman jahiliyah nikahnya berapa, menikahnya berapa. Makanya orang itu punya istri 3, istri 4 biasa. Kalau kawak je cumba-cumba lah lepas. Ya saya tanya tu bapak tu mohon maaf dah berumur lah dorong gerobak cuman assalamualaikum syekh, waalaikumsalam. Kaifalu, apa kabar? Baik, elok-elok aja. Lama-lama cerita dia dorong gerobak cuma dalam gerobak tu ada mukena, ada apa namanya? Ada jilbab, ada kurma, ada tasbih, ada gincu. Itu yang dia jual cuman lama cerita tanya sama beliau, kam zauja, berapa orang bini apa? Salah 3 bini dan ya. Dorong gerobak kan jualnya, Pak. 3 bininya. Kemudian tanya pula sama saya, wa antum kam zauja, wa ang bara bini wa ang. Itu aja al-wahida, seorangnya Pak, bakhil bongak wa ang mahni. Karena di sini tidak biasa, di sana sudah biasa. Coba ini enggak kepala dinas, sawitnya luas, punya hotel, punya toko, seorang bininya. Bu, lebul ya kami nambah bini. Kalau kita di Indonesia jangan ditanya. Kadang-kadang sudah kita rayu, kita pakai macam ada istri. Belikan emas supaya kita diizinkan beristri. Ada pancong bayomi, ndak jo. Mau jalan-jalan ke Bogor atau ke Puncak atau ke Malaysia, ke Kuala Lumpur itu, ke bangunan Kembar 2 itu. Bawa jalan-jalan ke Danau Toba, macam-macam lah. Akhirnya tu bongkar juga Pak. Hebat apa-apa ya, boleh nomin tu ambo nak babinyi ya, bawa ambo jalan ya nak babinyi kiranya ya. Macam-macam kadang-kadang motor bongkar. Inyo ndak cuma izin lah. Ada melimpah hatinya tu buat lama meluap baru dia izinkan. Iko kiranya ya dalam 5 tahun atau 7 tahun itu yang kena baca apa bini lah. Cik jo syarat ni tu ni ya Pak. Cik jo syarat. Wong menunggu syarat itulah. Apa syaratnya pun? Along kamai dan dulunya. Melong kamainya tu tak susah dah Pak. Nak susah binyo nak mati-mati tu itu nak payah. Kembali masalah. Jadi Bapak dan Ibu, keharmonisan silaturahim, pelihara, jaga. Itu yang membuat lapangnya kubur kita itu, Pak. Kita tidak tahu entah doa dari siapa. Kita maetek, tak paetek, tak maoci, tak kawan ikut, tak kawan dari mana. Mungkin doa mereka dikabulkan untuk kita. Ya Allah, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Mungkin doa mereka yang dikabulkan Allah. Makanya banyak silaturahim. Orang yang banyak silaturahim di dunia aja nampakkan Allah Ta'ala murah rezekinya. Aku dengan Pak RT urusan selesai. Aku dengan Pak RW urusan mudah. Aku dengan Pak Camat urusan pokoknya mudah.
Indak awak nak jual tanah, minta tanda tangan Pak RW. Pak RW rumah indaknya apa nyampai keluarnya. Ya Pak RW merokok je belakang ni. Atau contoh jadi asir wala tu asir, dipermudah urusan kalau kita akur bukan dipersulit. Yang keempat, ingin lapang kubur, ingin terang kubur, as-sadaqah. Berbanyaklah sedekah. Ya Rabbi kuntum turaba. Ya Allah, kata orang di dalam kubur tu, tolong kembalikan kami ke dunia ya Allah. Sekejap jadi ya Allah, sebentar jadi ya Allah, kami akan bersedekah. Akan bersedekah ya Allah. Tapi apa hendak dikata, dunia sudah tiada untuk kita. Makanya Bapak dan Ibu cobalah. Rasulullah apa yang ia tinggalkan? Mana gudangnya, mana gedungnya, mana kurmanya, mana tanahnya? Tak ada. Yang ia tinggalkan Al-Quran dan Sunnah beliau. Habis semuanya. Makanya coba tengok Siti Khadijah. Siti Khadijah, tidak ada lagi, habis semuanya. Makanya Rasulullah bilang, Siti Khadijah adalah yang tersayang. Karena sayang beliau, habis hartanya demi agama. Umar bin Khattab habis hartanya. Makanya kalau kini-kini, kekini-kinian ini Bapak dan Ibu, orang bangun masjid sendiri, ada orang bangun masjid sekeluarga, ada orang bangun panti asuhan sekeluarga, ada orang bangun ini sekeluarga. Awak kenapa cik simin payajo nan bebe dulu lo jadi bayi lah. Nggak di kampung saya, di kampung saya. Kalau sini saya rasa mungkin lebih parah dari itu. Yang iyo dan indah. Coba. Ini tikar solat menjadi syahadah, menjadi saksi untuk bapak dan ibu. Oh, hijab itu bapak ibu ikut. Oh, gorden itu bapak ibu ikut. Apalagi ini apa waktu? Bapak ibu ikut. Ini dulu entah papannya, entah pakunya, entah semennya, entah pasirnya. Itulah untuk awak bapak dan ibu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah apa yang diberikan Allah kepadamu sebelum datang ajal merenggut nyawa. Lah mati awak harta yang ada jadi rebutan. Yang minyi nama robot, yang laki-laki nama robot, dan anak-anak nama minantu. Kadang-kadang mobil lo minantu bodoh anak lebar. Entahlah. Padahal tak ada hak inyo lebih bodoh anak awak. Kadang-kadang ada minantu tuh, jualkan aja lah tuh. Kan bamak kamu yang punya. Kan ayah kamu tak ada masalah itu, jual aja lah. Anak tak ada menjual lah minantu. Kalau nak lobby Pak. Ada kadang-kadang minantu ada hebat boleh bodoh anak awak le ancak, bodoh anak awak, bodoh anak awak. Kadang-kadang ada minantu cilako Pak. Iya, apa yang Bapak? Makanya orang tua pernah bertanya, pernah berkata, banyak bertanam, banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Allah, Ustaz tu mengecek aja macam itu. Bukan, saya sudah berbuat Pak, bangun pondok pesantren, guru-guru 52 orang dengan karyawan, 2 orang cuma yang negeri, 50 honor dari saya. Anak-anak perai uang sekolah, nak bayar Pak, gratis. Uang sekolahnya gratis, nak bayar. Kalau sekarang SPP, nak bayar, gratis. 315 orang anak, nak ada bayar. Anak-anak yang bagus tilawah Al-Quran, bagus baca Al-Quran, gratis. Uang makannya saya yang bayar. Anak yatim dibantu, uang makan 1 bulan itu 700.000. Anak yatim dibantu 300. Tinggal lompat atui sama ayahnya, amaknya membayar. Berarti 1 seminggu, 100 seminggu, 1 seminggu, 1 seminggu. Itulah kadang-kadang apa-apa. Ayah, amaknya datang ke kamu tu. Ustaz, kata amaknya, apakah? Ada kan disampaikan sama Ustaz, apa bu? Malu rasanya Ustaz. Tidak apa-apa, bilang aja. Gini Ustaz, anak kita ada 3 bulan tak bayar makan. Kenapa? Saja ayahnya tidak ada, dia dah payah kali cari uang Ustaz. Kenapa kak? Ya abangnya sekolah juga, kakaknya sekolah juga, inyo sekolah juga. Jadi itulah hilang akal soalnya Ustaz. Jangan hilang akal kak, banyak lagi caranya. Gratis bisa anak ni tidak bayar. Gimana caranya Ustaz? Ya ganti ayah juambon. Lah dibantu minta gratis juga lagi Pak. Begitulah.
Makanya Bapak dan Ibu, apa yang bisa? Oh, mulai hari ini coba anak yatim yang 2 itu saya bayar uang sekolahnya. Oh, guru yang mengajar ngaji itu saya yang bayar honornya. Oh, masjid ini semuanya rekeningnya tiap bulan saya yang bayar. Coba. Oh, ada di kampung saya bangun WC, kami sekeluarga yang menyelesaikannya. Itulah untuk kita, Pak. Selalu disampaikan oleh Tuan Guru kita, Buya Abdul Somad, tinggal mobil, rumah tinggal, bini tinggal, segala tinggal. Tak ada, betul itu, tak ada salah. Sejak dulu lagi buya-buya kita yang bilang begitu. Nah, inilah Bapak Ibu, ingin terang kubur, ingin lapang kubur, akan masuk sebentar lagi. Ya. Ini saya tengok wajah-wajah ini, tidak lama lebarnya, lama. Bisa saya tes, gimana? Kita tes satu orang, enggak? Saya tengok deh, mungkin ada 2 tahun, 3 tahun. Mungkin tahun besok belum selesai lagi. Siap tidak siap berangkat bila Allah panggil. Planning kita hari ini adalah apel, planning hari kita adalah ke kebun, planning hari besok adalah pergi ke sana ke sana. Bila Allah, "Hei pulang," kata Allah, tidak ada lagi bisa ditahan. Betul? Balik kata Allah, cabut, dah beres. Tidak ada lagi. Maka sebelum datang ajal merenggut nyawa, Bapak Ibu kita masih badan sehat, akal kita masih sehat, buatlah sesuatu untuk persiapan kita alam barzah. Banyak perjalanan, banyak persiapan. Jauh perjalanan, banyak yang harus kita siapkan. Bapak Ibu yang telah bersiap-siap, alhamdulillah. Bagi yang belum, mari kita mulai. Demikian Bapak Ibu, semoga bermakna manfaat adanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersama. Mungkin bagi Bapak kami yang ikut apel kemana-mana, bagi yang tidak bisa ikut di tempat yang terdekat, atau setidak-tidaknya mengheningkan cipta, ya Pak, ya begitulah kira-kira diajarkan oleh guru-guru kita. Demikian dan terima kasih, silap dan salam mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing dan dipelihara oleh Allah, amal ibadat kita diterima, dosa dan salah kita diampuni, amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.